لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تيأس من رزقي ما تهزجت رؤوسكما فإن الإنسان تلد أمه أحمد ليس عليه كسر ثم يرزقه الله عز وجل رواه ابن ماجه. Jamaah salat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan semoga hari ini kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut, dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah mengikuti jalan risalah Islam untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita peruntukkan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan risalah Islam kepada kita, yang telah mewajibkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang yakin terhadap rizki dan tawakal serta senantiasa optimis
Ini ajaran Islam. Yakin akan rezeki Allah, ya. Selama kita masih diberi umur, rezeki masih ada. Di dalam pepatah para ulama mengatakan ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu di tangan Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa dari nikmat Allah dan berkecil hati dengan ujian. Mungkin hari ini kita mendapatkan ujian rezeki yang sempit dan susah. Tapi jangan membuat kita putus asa. Tidak boleh putus asa. Yakin Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita. Cuma kita nggak tahu rahasianya hari ini, kapan, besok, lusa atau kapan. Ini adalah ujian Allah. Kita wajib meyakininya. Selama Allah kasih umur, pasti ada rezeki kita. Ini jangan sampai kita membuat orang yang menjadi orang yang putus asa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, yakin bahwa rezeki itu ada sampai kita ajalnya meninggal. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, baru-baru ini kita mendengar dan menyaksikan di media seorang ibu karena tekanan ekonomi yang luar biasa. Sebentar-sebentar sudah datang orang nagih utang, ya, nagih utang, minta ini minta itu sampai malu. Akhirnya apa? Sang ibu tadi melakukan apa yang disebut dengan filisida material, ya, maternal, filisida maternal, yaitu seorang ibu, ya, bunuh diri. Tapi sebelum membunuh diri, dia bunuh dulu anaknya, diracuni anaknya, karena dia khawatir anaknya nggak akan bisa hidup nyaman karena ekonominya yang sempit. Ya, ini terjadi sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, sang ibu dan 2 orang anaknya meninggal dunia. Inilah kondisi ekonomi kita hari ini. Tapi kita jamaah sekalian rahimakumullah sebagai orang yang beriman tidak boleh putus asa. Harus semangat dan optimis dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan rezekinya kapan dan dimanapun kita akan mendapatkannya. Mungkin dengan cara yang kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, memang dampak dari sistem ekonomi yang hari ini kapitalis sekuler, yang mana terjadi kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dengan yang miskin. Ya, yang kaya bisa joget-joget, bisa berpesta pora, ya, bisa makan di mana saja, ya. Hari ini ke Singapura, besok ke London dan seterusnya. Mereka bagi-bagi duit, tapi yang miskin sampai ada yang mati kelaparan. Ya, mati di dalam keadaan perutnya, tubuhnya penuh dengan cacing gelang. Sementara ibunya menderita penyakit jiwa. Ya, orang dengan gejala penyakit jiwa. Lalu bapaknya mendapat penyakit yang disebut dengan penyakit TBC. Ini luar biasa kondisi kita hari ini. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, memang deraan ekonomi akibat dari salah urus, akibat tidak menjalankan syariat, akibat tidak taat kepada Allah, timbullah musibah-musibah yang terjadi hari ini. Banyak orang-orang bunuh diri dan banyak juga orang yang tidak bisa menahan emosi kemudian melakukan aktivitas bunuh diri atau membunuh. Ya, ini yang terjadi hari ini, kita sering mendengar, ya. Sehingga angka bunuh diri menurut Pusat Informasi Kriminal Nasional, angka bunuh diri pada tahun 2022 ada 887 kasus. Banyak ya, 887 kasus. Namun pada tahun 2023 kasusnya meningkat jadi 1.288 kasus. Jadi angka bunuh diri itu memang tinggi. Kenapa? Karena tekanan ekonomi dan juga karena akibat
akidah tidak melekat di dalam dirinya, sehingga dia gampang mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi. Jamaah sekalian rahimakumullah, hari ini di bulan Mei tahun 2025 saja sudah tercatat 600 kasus bunuh diri, masih bulan Mei. Kalau sampai Desember wallahu a'lam, ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, terjadi persoalan-persoalan kemiskinan. Ya, walaupun kita tidak seperti saudara kita di Gaza, tapi kita adalah negeri yang makmur, negeri yang kaya raya, tapi ternyata kasus bunuh dirinya juga tinggi. Oleh sebab itu, mari kita pahamkan keyakinan tadi bahwa rizki di tangan Allah. Hari ini boleh jadi kita miskin, boleh jadi kita mendapatkan kekurangan, kesusahan, tapi dengan sabar dan tawakal, insya Allah lusa kita bisa mendapatkan yang lebih. Allah menyatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kalian rahimah, sayang. Allah itu sayang. Ujian Allah itu ada batasnya. Mungkin hari ini diuji, besok mungkin diberikan kesenangan. Kita tidak tahu. Maka jangan sampai ya kita menjadi orang yang cepat putus asa. Jangan sampai. Karena rahasia Allah ini kita tidak tahu. Hari ini kita mungkin sepeda saja tidak punya, tapi lusa, besok dan kemudian hari bisa jadi kita punya yang lebih seperti dimiliki oleh orang-orang. Dan seperti kita ketahui juga, perjuangan orang-orang itu memang ada yang mulai dari jalan kaki sampai naik mobil dan seterusnya. Jadi semuanya ini adalah ujian. Maka jadi orang Islam wajib tawakal terhadap rezeki dan wajib hukumnya optimis. Tidak didapat di dunia, insya Allah di akhirat Allah sediakan yang terbaik. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita putus asa. Rasulullah SAW menyatakan, man qatala nafsahu bi syai'in, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, uziba bihi yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan apa yang dia pakai untuk membunuh dirinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyu dzambin a'zam, apakah dosa yang besar ya Rasulullah? Rasul menjawab, an taj'ala lillahi niddan, yaitu dosa yang paling besar adalah kalian menjadikan Allah itu sebagai sekutu. Kalau kita masih tawakal terhadap persoalan rezeki, tawakal kepada pekerjaan, ini hati-hati, ini udah musyrik juga, ini bagian dari kesyirikan. Yang memberi rezeki kita itu Allah, bukan pekerjaan, bukan bos kita, bukan. Itu semua hanyalah wasilah. Itu harus kita yakin. Jadi yang memberi rezeki kita itu siapa? Allah. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, setelah dosa syirik, dosa apa lagi ya Rasulullah? Ya, summa ayyu, kata Ibnu Mas'ud, qala summa an taqtula waladaka khasyata ayyakulama, yaitu dosa yang besar yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir tidak bisa memberi makan. Padahal yang memberi makan itu bukan kamu. Jangan sampai kita merasa sombong, yang memberi makan anak kita itu kita, bukan. Itu semua rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wala tai'asa mir rizki, jangan kalian putus asa dari rizki. Ma ta'azzazat ru'usukuma, selama kepala masih bisa bergerak. Fa innal insana
taliduhu ummuhu ahmar laisa alaihi kisrun. Rasul mengatakan sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah. Laisa alaihi kisrun, tidak memiliki apa-apa. Semua kita yang lahir punya apa? Enggak punya apa-apa kita. Ya. Summa yarzuquhullahu azza wa jalla. Kemudian Allah memberi rezeki. Cuma memang beda-beda, tergantung qadar yang ditentukan oleh Allah. Jamaah sallallahu rahimakumullah. Kita wajib tawakal karena yang dinilai itu bukan kaya dan miskin, bukan banyak uang atau sedikit uang. Yang dinilai adalah bagaimana kita ikhlas menjalani kehidupan ini. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, la ayyakhudha ahadukum jablahu ya fayati bi huzmatil hatab ala zahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min ayyas'alan nasa. Seseorang yang mengambil tali mengikat kayu bakar, diikat kayu bakar kemudian ditaruh di punggungnya, kemudian dia berjalan mungkin berapa kilometer, lalu dia menjual kayu itu berapapun dapatnya. Kata Rasul SAW, itu ya lebih baik baginya daripada dia minta-minta. Ya, ini Rasulullah tidak mengajarkan kita minta-minta. Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya, orang miskin itu bukan orang yang keliling dari rumah ke rumah meminta-minta walaupun mendapat sebutir kurma. Itu bukan orang miskin. Ya, jamaah sallallahu rahimakumullah, kita punya standar sendiri. Barangkali jamaah sallallahu rahimakumullah, mari kita lihat kondisi ini susah memang, tapi wajib kita optimis, wajib kita tawakal kepada Allah, dan wajib juga kita melihat kenapa ini terjadi. Kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural, bukan kemiskinan yang hakiki. Maka karena kefasadan, karena fasad yang terjadi di negeri ini, maka timbullah kerusakan. Di mana-mana kemiskinan terjadi merata, sementara yang kaya pesta pora. Maka jamaah sallallahu rahimakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, ma amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu. Tidak beriman seseorang yang di waktu malam kekenyangan, sementara tetangganya di samping rumahnya kelaparan, bahkan mati kelaparan. Dia tidak tahu, padahal dia mengetahuinya. Saudara rahimahumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah SAW menjadikan persoalan ini adalah persoalan yang menjadi tanggung jawab seorang amir. Maka Rasul mengatakan, fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun. Maka amir, pemimpin, kepala negara, ya, dia adalah pelayan terhadap rakyatnya, dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadi jangan enak-enak jadi pemimpin pesta pora dengan naiknya gaji dan lain-lain tunjangan, sementara rakyatnya mati kelaparan. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Rasulullah SAW menyatakan satu hadis yang terakhir, ma min imamin yughlaqu babahu duna zawil hajah. Siapa imam, siapa yang menjadi pemimpin, ya, dia menutup pintu-pintu untuk orang yang membutuhkan. Ya, orang yang butuhkan malah dia tinggalkan, malah gaji anggota DPR dinaikkan, dan nauzubillah, ya. Kemudian orang yang kekurangan, ya, lalu orang yang miskin. Rasul mengatakan, illa aghlaqallahu abwabas sama, kecuali Allah akan mengunci pintu langit duna khallatihi wa hajatihi wa maskanihi. Ya, Allah akan mengunci pintu langit dan tidak peduli atas kekurangan dan kebutuhan serta kemiskinannya kelak. Rawahu Tirmidzi. Jamaah sallallahu rahimakumullah, hari ini
kita sudah menyaksikan bagaimana masyarakat kita, bagaimana tetangga dan lingkungan kita. Maka wajib bagi kita saling mendukung, saling membela, dan juga wajib bagi kita untuk merubah sistem ini menjadi sistem yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu kembali kepada Al-Quran secara kafah, dan insya Allah sebagaimana Rasul mengatakan, Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad tidak diutus kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh sebab itu, ketika perjuangan ini sampai pada titik klimaks Islam ditegakkan, maka rahmat akan diberikan secara merata kepada negeri ini, dan pada saat itulah ya kita akan betul-betul menyaksikan bagaimana Islam ini betul-betul memberikan keselamatan dan keberkahan bagi umat manusia. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi wa'ada bi nasri hizbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك زيونس إسرائيل اللهم دمرهم تدميرا اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم بدد شملهم اللهم عطل عددهم اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجدتنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولأساتذتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم من حفرة من حفار النيران اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين